Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang ada di kamera maupun seluruhnya yang ada di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di momen yang spesial, Isakers, karena kesempatan kali ini kita sedang mengadakan goes sehat. Ini kita bersama jamaah sholawat nariyah. Sebelum itu mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu jamaah Isakers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Isakers pripun kabare? Ya, sehat. Nah, alhamdulillah saya, karena ini kita berada di kesempatan goes sehat sehingga kabarnya juga tentu pasti sehat. Nah, tetapi sebelum itu karena ini jamaah sholawat nariyah, mari kita tes bareng-bareng kekompakan sholawat nariyah ini. Oke, bisa dites Bapak Ibu sholawat nariyahnya? Oke, mari kita sama-sama melantunkan sholawat nariyah. Setunggal kalih tiga. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Masya Allah, kompak sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, luar biasa. Nah, kita tadi sudah dites sholawat nariyahnya karena kita jamaah sholawat nariyah. Nah, setelah itu mari kita buka sesi pertanyaan biar kita bisa, walaupun kita goes, kita tetap bisa menimba ilmu bersama Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman. Nah, maka dari itu kita tawarkan kepada jamaah Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, ada yang bertanya? Oh nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, untuk kegiatan kita seperti ini, goes nggih, itu kan olahraga umum. Nah, itu kalau menurut di agama Islam, bolehkah atau memang ada unsur-unsur di agama Islam itu yang kegiatan seperti ini diperbolehkan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dari ibu-ibu Bu Basir bertanya, apakah kegiatan goes seperti ini dapat dikategorikan sebagai semacam kategori beribadah seperti Ustaz dalam Islam? Mungkin pertanyaan itu juga umum dipertanyakan kepada para jamaah. Mungkin bisa dicerahkan begitu Ustaz. Ya. Monggo Ustaz. Terima kasih Mas Ayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tadi minta untuk dicerahkan ya. Sebenarnya kalau sudah jamaah sholawat nariyah itu sudah cerah ini sebenarnya. Lihat aja wajah-wajahnya belum makan aja udah cerah-cerah ini ya. Ya, jadi nggak perlu dicerahkan sebenarnya Mas Ayas ya. Tapi tidak apa-apa. Apalagi mataharinya sudah terang, ini sudah cerah ya. Jadi kita dapat banyak sekali pencerahan fisik. Nah, mungkin sekarang yang dimaksud adalah pencerahan yang berkaitan dengan hati, ilmu rohani, ilmu pengetahuan ya. Mas Ayas sehat?
Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Cucunya gimana cucunya? Sehat. Ini perlu diketahui ini sudah bercucu semua, tapi keladi semua ini. Baik, di dalam Islam itu ada hadis Rasulullah yang menyampaikan ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum kedatangan 5 hal. Ya. Salah satunya adalah wasihataka qabla sukmika. Jadi jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu. Nah, ini adalah bagian dari menjaga kesehatan. Kita mau beribadah, pergi ke masjid, bahkan ya betul bahwa sholat itu bisa pakai duduk, bisa pakai kursi yang nggak bisa berdiri ya. Tapi afdolnya kan kalau kita bisa menjaga kesehatan, sholat berdiri kan lebih afdol. Bayangin kalau Mas Ayas ngimami, ya imamnya berdiri, yang jamaahnya semuanya makmumnya duduk semua, kan lucu kan? Nah karena ini sudah pada punya putu, cucu ya. Nah ini maka harus tetap dijaga kesehatannya. Karena itu apalagi Pak Ditulus. Ya, cucunya sudah 16 Pak. Tapi luar biasa, beliau umur berapa Pak? 76. Padahal ini sudah melampaui batas apa yang ditetapkan Rasulullah ya. Jadi masih pentes ini. Nah coba nanti makan soto paling 2 piring sendiri nih. Jadi itu bagian dari menjaga. Pentes itu masih sehat. Ini iya, etes gowang wedok. Etes iki gowang wedok. Etes itu untuk cewek. Kalau orang Pantura itu pentes itu artinya masih sehat gitu ya. Jadi ini Mas Ayas bagian dari ibadah. Selain itu juga kita mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah, dan ini bagian dari mengikuti perintah Rasulullah, sunnah. Ya kan? Yang berikutnya, kalau kita orang Islam itu semua sehat ya, masjidnya penuh. Ya kan? Jadi bukan hanya sehat fisik saja, bukan hanya sehat mental saja, juga sehat fisik. Banyak yang sehat fisiknya, mentalnya sakit. Bisa kemana-mana ya, bisa ke Jakarta, bisa ke Sumatera, bisa sampai malam-malam itu nggak tidur, tetapi karena mentalnya sakit nggak bisa pergi ke masjid, ya kan? Yang maksudnya mental sakit itu imannya sakit sehingga nggak pergi ke masjid. Matanya masih awas, masih jeli melihat ya, apalagi kalau melihat yang warnanya merah ya, itu ikut. Tapi begitu melihat merah, jadi matanya tidak merah, malahan hijau. Nah itu kan, jadi matanya sehat, apalagi melihat yang merah jadi hijau ya. Tapi ketika melihat jalan menuju ke masjid, dia nggak bisa melihat. Kuning-kuning ya. Ya, jadi menurut saya ya, karena ini kita dekat bandara ya, jadi ada suara pesawat. Ya, jadi itu penting Mas Ayas, itu penting, dan itu jangan takut ibu-ibu, ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari ibadah. Kalau umur mah kita nggak tahu, orang sehat juga banyak yang meninggal. Orang sakit nggak meninggal juga banyak, ya kan? Sakit bertahun-tahun nggak meninggal banyak. Orang baru gowes itu kan, pulang dari gowes atau belum sampai ke rumah, kemarin kita lihat di TV kan, ada yang bersender di tembok, sepedanya masih ada di sampingnya, sudah meninggal. Itu urusan Allah. Tetapi menjaga kesehatan, merawat kesehatan agar apa? Agar kita sehat, bisa. Orang Islam itu kan begitu. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang sehat, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang sakit-sakitan, orang mukmin yang lemah. Ya kan? Ada tetangganya pengajian nggak bisa bantu karena sedang sakit. Ada tetangganya punya gawe mantenan, nggak bisa datang karena sakit. Ya, dipanggil oleh Allah nggak bisa ke masjid karena sakit. Nah itu kan, nah karena itu maksudnya dipanggil itu dengan adzan ya, bukan dipanggil untuk innalillahi. Nah kalau itu nggak bisa menghindar kalau itu ya. Nah karena itu Bapak Ibu jangan khawatir, gowes ini
ya ini bagian dari ibadah. Dan ini setiap kali jenengan ngayuh sepeda itu bagian dari zikir. Karena apa? Niat kita baik. Setiap niat baik maka kita tadi sebelum berangkat sudah doa, sudah bismillah dan seterusnya lillahi ta'ala, itu semuanya bagian dari zikir. Bagian dari bagaimana kita melaksanakan perintah Rasulullah. Gitu Mas Ayas. Alhamdulillah. Jadi begitu Ustaz. Jadi bahwa kita ini melaksanakan goes ternyata itu bisa dikategorikan sebagai nilai ibadah. Karena ketika goes itu kita menjaga sehat sebelum sakit. Sakit, begitu. betul. Dan itu ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah. Betul. Artinya kita walaupun goes terus senang-senang begitu, Ya. nanti makan-makan Apalagi bersama, ketika tadi kita goes kan lewat sawah-sawah, Iya, Ustaz. melihat pemandangan, melihat kekuasaan Allah betapa luar biasa ya. Tawa luar biasanya Ustaz. Iya. Yang mungkin biasanya yang hari Minggu itu umbah-umbah olah-olah hisah-hisah. Nah, kita goes di sini tetapi Iya. juga tetap nilainya ibadah. Tapi jangan lupa Mas Ayas, nanti ibu-ibu ini habis goes kan tetap isah-isah. Oh, gitu. Tetapi sebelum menuju ibadah di rumah, ibadah bareng-bareng di sini. Betul. Nah, gitu. Ini juga bagian merawat tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Meskipun kita, saya akan terangkan ini kenapa tulisnya jamaah sholat nariyah. Ya, Ustaz. Sholawat itu jamak. Sholawat itu jamak. Jamak itu artinya banyak. Karena nariyah itu satu, sholawat itu satu, maka tunggalnya namanya sholat. Jamaknya namanya sholawat. Maka kita kasih nama jamaah jum'iyah sholatun nariyah. Bukan sholawat nariyah. Kalau sholawat itu kan banyak. Karena kita cuman satu sholawat. Tapi orang Indonesia menyebut sholawat itu sudah jamak sebenarnya. Tapi tunggalnya adalah mufrodnya atau tunggalnya, bentuk tunggalnya adalah sholat. Maka ini tidak salah. Karena kita hanya melaksanakan satu rutinitas kita adalah sholawat nariyah itu. Tetapi nama aslinya karena satu maka sholat bukan sholawat. Jadi tulisan ini tidak salah ya. Tulisan ini tadi ada beberapa yang nanya, Pak ini apa nggak kurang? Oh enggak. Kalau sholawat berarti kita ngapusi karena kita cuman nariyah saja. Nah, tapi kalau ada sholawat-sholawat yang lain dikumpulkan jadi satu, maka namanya sholawat. Tapi orang Indonesia sudah terlanjur menyebut setiap yang satu itu disebut dengan sholawat. Sehingga kesannya ini salah ya, padahal tidak. Insya Allah tidak ya. Alhamdulillah. Jadi begitu para jamaah. Mungkin ada yang bertanya lagi Mas Ayas? Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Ini Bapak mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulus. Tulus Ikhlas boleh ya. Itu nama PO, Pak. Ya. Begini Ustadz, J. saya mau bertanya. Jadi goes yang dilaksanakan oleh jamaah nariyah itu kan unsurnya itu untuk menambah imun ke masing-masing orang. Dan sampai jauh mana keguyuban para jamaah nariyah ini. Untuk itulah saya bertanya, apakah ini hanya khusus dilaksanakan oleh para jamaah nariyah Pak? Misalnya di luar dari jamaah apa tidak bisa bergabung untuk ikut melaksanakan goes itu Pak. Sekian dan demikian, terima kasih. Monggo Pak, mohon penjelasannya. Ini Bapak sinten asmane? Pak Tulus nggih. Pak Tulus. Niki bertanya Ustadz, apakah hanya di lingkungan kita? Artinya di luar barangkali mungkin jamaah kalau mau ikut nanti di kesempatan lain, apakah boleh nderek begitu Ustadz? Karena saya juga jamaah Luar. Jamaah luar Ustadz. Begitu Ustadz bertanya Ustadz. Baik, terima kasih Pak Tulus. Siap. Jadi kita ini tidak eksklusif, tidak hanya terbatas pada jamaah ini. Jadi kita berdakwah dengan hikmah siapa saja, jangankan jamaah masjid yang tidak ikut nariyah boleh, yang ikut nariyah boleh, ya. Dan seragam ini kan hanya sekedar untuk biar nanti nggak ada yang kesasar gitu ya. Kalau ada yang kesasar, oh ini ada tulisannya nariyah, terus kemudian ada perumahan Kopassus gitu ya. Nah itu hanya untuk itu saja.
Bahkan sampai kalau ada non muslim yang ikut gowes kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi tidak hanya terfokus pada jamaah masjid, tetapi juga jamaah sak perumahan, tetapi juga jamaah yang non muslim. Silahkan, karena ini kita Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya. Nah, tetapi monggo silahkan, mau yang mau ikut, yang mau ini dan seterusnya. Karena kalau tadi saya perjalanan dari masjid sampai sini kan nggak terasa Pak Tulus. Karena kenapa? Karena banyak temennya, banyak di jalan, kita sambil canda-canda, cerita tentang apa cucu. Nah, tadi saya dengar ada ibu-ibu yang cerita tentang cucunya yang sudah mulai minta adik lagi gitu kan. Terus tadi ada jamaah yang nanya-nanya, itu siapa yang pakai belangkon, itu Mas Ayas. Wah, cocok untuk mantu saya kan. Nah, jadi itu nggak terasa. Coba kalau gue tuh sendiri ya. Ah, itu ya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, untuk tetangganya boleh. Untuk PRT-nya juga boleh. Jadi gitu Mas Ayas. Jadi tadi ketika coba kalau Mas Ayas jalan sendiri kan nggak enak tuh. Sudah jomblo ya. Sudah jomblo, gue sendiri. Waduh, saya kasihan sekali kalau begitu. Kalau begini kan rame-rame ya. Gitu. Itu lihat tuh Mas Majid itu. Coba lihat Mas Majid itu ya. Seger wong. Dia setiap hari dikerubung ibu-ibu kok ya. Yang satu lontong sate belum habis, datang lagi BST ya, BST meal ya. Datang. BTS meal datang. Belum habis, sudah lagi datang lagi opor ayam gitu kan. Makanya ginak-ginuk dia. Sampai gemoy itu loh. Atas pertanyaan Bapak Tulus tadi, dipersilahkan kepada jamaah yang lain di luar jamaah ini, barangkali kalau mau ikut, jamaah Isakers di rumah barangkali di kesempatan lain waktu bisa ikut, kita bisa dipersilakan untuk bareng-bareng ikut begitu. Nah, sebelum kita tutup, barangkali Bapak Ibu kita tawarkan kembali, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan atau menindaklanjuti kegiatan seperti yang kita laksanakan saat ini. Kemudian saya tanya kepada Pak Yai, Dr. Abdul Matin, langkah-langkah apa kegiatan ini akan berkelanjutan dan misinya apa? Kemudian manfaat yang dapat kita raih di dalam kegiatan seperti ini apa dan kemaslahatannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sinten asmane? Bapak Haji Ahmad Riyadi. Pak Haji Ahmad Riyadi ini bertanya, singkatnya mungkin kira-kira karena kita ini sudah kegiatannya sudah positif begitu Ustaz. Kelanjutannya kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih Pak Haji. Kita ini tergabung dalam Ibnu Salman Center. Kita sedang merintis pesantren atau tahfidz, rumah tahfidz untuk kaum duafa. Jadi kita tidak hanya gowes, tapi juga kita merekatkan persaudaraan. Kita juga punya misi bahwa kita juga peduli terhadap sesama. Makanya itu ini termasuk para donatur-donatur yang insya Allah akan kita wujudkan dalam waktu dekat rumah tahfidz ya, rumah tahfidz untuk kaum duafa di daerah Teras Boyolali. Ini misi kita. Yang kedua, menghidupkan sholawat. Hidup dengan sholawat. Hidup dengan sholawat itu insya Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Menghidupkan sholawat dengan sholawat mau nariyah boleh ya, sholawat yang pendek-pendek juga boleh gitu. Jadi kita hidup dengan sholawat dan itu juga perintah Al-Quran. Jadi menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sholawat ya kan. Lalu kemudian yang paling penting Mas, dengan gue seperti ini imun dapat, iman dapat. Jadi imun dapat, iman dapat. Nah, karena itu imun kita sebagai yang sehat ya, tadi dengan
penjelasan di awal tadi, iman kita juga harus tetap beriman bahwa rezeki kita akan berkah manakala kita bersihkan. Rezeki kita akan berkah manakala kita ikut berbagi. Nah, di sini kita Ibnu Salman Center punya tujuan, punya cita-cita mendirikan rumah tahfidz, dan inilah Bapak Ibu ini semua tujuan kita. Kemudian karena kita tidak bisa menghafal Quran, ayo dong kita bareng-bareng menghidupi orang yang hafal Al-Quran. Nah, ini juga penting, Mas. Jadi imannya itu kita juga pupuk dengan model seperti ini, ya. Masya Allah. Jadi sekali jalan dua tujuan terlampaui. Insya Allah. Iman dapat, imun juga Imun dapat. dapat. Masya Allah. Jadi begitu Bapak atas pertanyaannya, jawabannya begitu. Alhamdulillah. Demikian 3 pertanyaan itu insya Allah sudah cukup nggih. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita bareng-bareng melantunkan sholat nariyah lagi nggih Bu nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, setunggal kalih 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilah. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jamaah sholawat nariyah, imun dapat, iman dapat. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Nah, karena sotonya sudah jadi. Iya. Mas, tadi saya lihat ibu-ibu tuh selfie seneng-seneng banget ya. Gitu. Ada yang selfie sama suaminya, ada yang selfie sama Mas Majid, ada yang selfie tapi belum ada yang berani selfie sama Mas Ayas. Jadi iya, sama hostnya. Tadi juga di sawah-sawah kalau mau berhenti dan berhenti dia, kalau nggak takut ketinggalan. Ibu-ibu yang penting kan selfie-nya ini. Karena ini adalah kategori ibadah, Ustaz, bisa Iya. Oh iya, diabadikan, iya, gitu. betul. Nanti kalau kita ngelihat fotonya lagi, semoga nanti selanjutnya bisa melanjutkan lagi. Siap, ya, gitu. ya. Itu bagian dari refreshing ya, Mas ya. Ya, Ustaz. Jadi ngaji mungkin kita juga ngaji di masjid, ngaji di sini juga tetap bisa dapat, gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita tutup, kita membuka donasi untuk membangun rumah tahfidz untuk duafa yang informasinya ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholawat nariyah, imun dapat, iman dapat.